Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan annahu la ma'budu haqqun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan annahu la matbu'a haqqun siwa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada rahimani Allah wa iyyakum wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam hari yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul, bermajlis ilmu di tempat yang sangat mulia, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dari sekian banyak kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu, dan yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang memberikan kepada kita keikhlasan menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini, ini Jumat ke-5. Memang jadwal saya, Pak ya. Jumat ke-5 memang jadwal saya. Ini jadwal saya di sini lupa. Ya, Jumat ke-5. Insyaallah pada kesempatan kali ini, karena kalau jadwal saya di sini itu temanya tematik, karena tidak terus, ya, jarang pertemuannya, jarang, sehingga insyaallah ya kajiannya tematik.
Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang penting, yang perlu bagi kita untuk mengetahuinya, yaitu yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman dan solusi atau kiat-kiat dalam menghadapi fitnah tersebut. Jadi fitnah-fitnah akhir zaman dan kiat-kiat dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari bahwasannya sekarang ini kita hidup di akhir-akhir zaman. Di suatu zaman yang sangat jauh dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat jauh dengan zamannya para sahabat, jauh dari zaman keemasan Islam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasannya di akhir-akhir zaman akan banyak bermunculan fitnah-fitnah. Dan fitnah yang dimaksud, karena fitnah ini memiliki banyak makna, dan fitnah yang dimaksud adalah perkara-perkara yang dapat memalingkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang dimaksud adalah perkara-perkara yang dapat memalingkan seseorang dari agama Allah. Dan pada zaman kita ini sangat banyak sekali kita dapatkan perkara-perkara yang dapat memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah-fitnah syubhat yang meluluh lantahkan keimanan dan agama seseorang. Fitnah-fitnah syahwat yang dengan sangat mudah menjerumuskan seseorang ke dalam jurang-jurang kemaksiatan, wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, Rasulullah mengabarkan kepada kita, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Pada saat itu ada seorang datang kepada sahabat Anas bin Malik. Orang tersebut mengadukan, mengeluh dengan kezaliman Hajjaj, yaitu pemimpin mereka pada saat itu. Yang mereka mengeluh dengan kepemimpinan Hajjaj. Hajjaj ini kalau kita baca sejarahnya adalah pemimpin yang sangat zalim, yang keras, zalim. Walaupun banyak kebaikan-kebaikannya, akan tetapi kezalimannya juga sangat besar. Kemudian orang tersebut mengeluh kepada sahabat Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik, beliau mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu. Hadza sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas mengatakan, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk daripada zaman-zaman sebelum-sebelumnya. Dan saya mendengar ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik. Jadi kaum muslimin muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya semakin lama, semakin jauh suatu zaman dari zamannya Rasulullah, maka akan semakin buruk, semakin jelek secara umum keadaan manusia pada zaman tersebut. Secara umum manusia akan lebih jelek, akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Inna baina yadayyi sa'ah la ayyaman
yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilmu wa yakthuru fihal haraju wa huwal qatlu. Kata Rasulullah, ya sebelum terjadinya hari kiamat, mendekati terjadinya hari kiamat, akan ada hari-hari, ya suatu zaman yang mana pada zaman tersebut akan banyak kebodohan, kejahilan. Kejahilan merajalela, mendominasi. Akan diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama akan diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama, dan akan banyak sekali pembunuhan-pembunuhan. Dan kondisi seperti itu ya telah kita saksikan pada zaman sekarang ini. Ya di mana kejahilan lebih mendominasi daripada ilmu agama. Kita saksikan para ulama telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita saksikan pembunuhan di mana-mana, wa naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang membunuh anggota keluarganya sendiri, wa naudzubillahi min dzalik. Maka benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya sebagai seorang mukmin yang senantiasa menjaga keimanan dan agama kita, maka hendaknya kita berhati-hati. Kita menjaga diri, kita waspada terhadap fitnah-fitnah yang terjadi ya di sekitar kita. Karena fitnah pada zaman sekarang ini luar biasa. Ya bahkan Rasulullah menggambarkan seseorang terjatuh dalam fitnah. Dia terjatuh dalam perkara-perkara yang dapat memalingkan dia dari agama Allah, tetapi dia tidak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah, perkara-perkara yang dapat memalingkan kalian dari agama Allah. Yang mana fitnah-fitnah tersebut datang seperti ya gelapnya malam pada malam gelap gulita yang sangat gelap, sehingga seorang jatuh ya ke dalam fitnah, akan tetapi dia tidak menyadarinya. Sulit orang mengetahui apakah ini perkara yang dapat memalingkan seseorang dari jalan Allah atau tidak, karena banyaknya fitnah-fitnah tersebut. Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, sehingga salah seorang ya ada yang pagi harinya dia beriman, pagi harinya masih beriman, masih beribadah, masih mendekatkan diri kepada Allah, tapi sore harinya ya dia telah kufur. Karena dahsyatnya fitnah pada saat itu. Ada sebagian di antara kalian ya, seorang laki-laki sampai di sore harinya ya dia beriman, di pagi harinya dia telah kafir, wa naudzubillahi min dzalik. Ya. Begitu dahsyatnya, ya begitu besarnya gelombang fitnah di zaman kita sekarang ini. Ya sehingga membuat kita khawatir, ya membuat kita takut ya terhadap agama kita, terhadap keimanan kita. Ya, maka hendaknya ya kita waspada, kita senantiasa berhati-hati, kita menjaga diri sehingga kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus berada di dalam ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sebutkan ya beberapa fitnah yang luar biasa, yang besar, yang terjadi di sekitar kita, yang perlu untuk kita waspadai. Ya sebetulnya fitnah-fitnah tersebut banyak sekali, namun insya Allah akan kita sebutkan 3 fitnah yang paling berbahaya.
3 fitnah yang paling berbahaya, yang perlu bagi kita untuk mewaspadainya. Yang pertama, kaum muslimin muslimat, ta'azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu fitnah harta. Fitnah harta. Harta ini merupakan fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan, bahkan kekufuran. Betapa banyak orang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan karena fitnah harta. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-malu. Sesungguhnya setiap umat ini memiliki fitnah, dan sesungguhnya fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi fitnah yang paling besar bagi umatku ini adalah fitnah harta. Dan ini kita saksikan. Kita saksikan di sekitar kita. Ya, betapa banyak seorang terjatuh dalam kemaksiatan karena untuk mendapatkan harta. Seseorang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, sudah tidak lagi peduli. Tidak lagi peduli dengan batasan-batasan Allah. Yang mereka inginkan hanya ingin mendapatkan banyak uang. Ada seseorang yang mencari uang, sibuk mencari uang, sehingga melupakan kewajiban-kewajibannya. Meninggalkan sholat, sampai tidak sempat menuntut ilmu agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, tidak mau mengeluarkan zakat dan yang lainnya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadal mala am min halalin am min haramin. Kata Rasulullah, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, di mana pada zaman tersebut seseorang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Dan ini kita dapati. Dan perlu diketahui bahwasannya nikmat harta ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia mendapatkan harta dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Rasulullah mengatakan, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan beranjak dari hadapan Allah kedua kaki manusia. Artinya manusia tidak akan pergi dari hadapan Allah nanti pada hari kiamat, di persidangan pada hari kiamat, sampai dia ditanya oleh Allah 4 perkara. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan di antara yang ditanyakan oleh Allah yaitu an malihi min aina akhadha wa mimma anfaqa. Tentang hartanya, 1.000, 2.000, 3.000, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Jadi kalau harta ini pertanyaannya 2.
ya, berbeda dengan umur, berbeda dengan masa muda, berbeda dengan ilmu, ya. Untuk harta pertanyaannya dua, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Oleh karena itu kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan wallahi mal faqra ahsya alaikum. Demi Allah, Rasulullah bersumpah, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian wahai umatku. Rasulullah tidak khawatir, Rasulullah tidak takut apabila umatnya ditimpa kemiskinan, ditimpa kefakiran. Walakin ahsya alaikum antub sato alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang saya khawatirkan, yang saya takutkan justru yaitu dibentangkan kepada kalian dunia ini. Dunia ini dibentangkan lebar-lebar, dibuka pintu-pintu dunia bagi kalian. Sebagaimana dunia ini telah dibentangkan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga tatkala pintu-pintu dunia ini telah dibuka lebar-lebar, dibentangkan, maka kalian akan tergiur berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta-harta dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dunia. Fatuhlikukum kama halakathum. Kemudian dunia ini menghancurkan kalian sebagaimana dunia ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi ini, ya, Rasulullah sampai tidak khawatir kalau kita miskin, kalau kita fakir. Rasulullah tidak sedih, Rasulullah tidak takut, tidak khawatir, karena miskin belum tentu jelek, ya. Tapi justru yang dikhawatirkan Rasulullah adalah kalau umatnya ini sampai berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, sehingga harta ini membinasakan umat beliau. Jadi ini yang pertama, fitnah atau perkara yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam memalingkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita waspadai yaitu fitnah harta. Fitnah harta. Maka hendaknya kita berhati-hati. Kita menjaga diri dari harta-harta yang haram. Kita menjaga diri dari mencari harta yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat ta'azanillahu wa iyyakum jami'an, fitnah yang kedua, perkara yang juga perlu kita waspadai karena mudah sekali untuk menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan, memalingkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fitnah wanita. Fitnah wanita, fitnatun nisa. Dan fitnah wanita ini merupakan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'alal rijali minan nisa'i." Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah. Tidak ada setelahku satu fitnah yang mana fitnah tersebut lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Dan pada zaman sekarang ini telah kita saksikan, telah kita rasakan bagaimana fitnah wanita ini luar biasa. Pada zaman kita ini wanita hilang rasa malunya. Dia keluar dari rumahnya dengan menggunakan pakaian-pakaian
seperti mereka tidak berpakaian. Pakaian yang ketat, yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, tidak menutup auratnya. Ya, mereka laki-laki keluar ya dengan sebebas-bebasnya, pagi, siang, bahkan malam. Ya. Ini merupakan fitnah yang luar biasa. Ya. Wanita berdalih atau beralasan untuk mengikuti perkembangan zaman, ya, atau untuk mencari uang dan yang lainnya. Ya, maka ini sangat berbahaya bagi kaum laki-laki, dan itu kita saksikan. Masjid saja kita membuatnya, wa na'udzubillah. Ya, kita ya di situ kita lihat ya wanita, televisi, iklan-iklan ya para wanita, ya wa na'udzubillahi min dzalik. Ini berbahaya. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, fattaqun nisa, ya, ittaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia dan berhati-hatilah kalian dari wanita, fitnah wanita. Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menghancurkan, binasakan Bani Israel adalah fitnah wanita. Ya kita berhati-hati. Dan bagi para wanita, dia ya menjaga diri, ya, tidak keluar rumah kecuali suatu keperluan yang mendesak. Kalaupun keluar, menjaga dirinya, menutup auratnya, ya, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak berkhalwat, tidak berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, karena fitnah wanita ya ini luar biasa bagi laki-laki. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang ketiga, fitnah yang juga kita dapatkan pada zaman sekarang ini, yang juga perlu kita waspadai, yaitu fitnah jabatan. Fitnah jabatan. Karena pada saat ini, ya pada zaman sekarang ini, ya jabatan, dari jabatan yang paling kecil sampai jabatan yang paling tinggi, ya sekarang diperebutkan. Ya bahkan ya diperebutkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan sebagian orang ya menghalalkan segala cara, menerjang batasan-batasan Allah, bermaksiat kepada Allah, ya untuk mendapatkan suatu jabatan. Mereka tidak peduli ya dengan batasan-batasan Allah, yang penting dia mendapatkan jabatan. Dia meraih jabatan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Padahal sejatinya ya hakikatnya jabatan ini adalah amanah. Amanah yang kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jabatan yang paling kecil sampai jabatan yang paling tinggi, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Akan tetapi tanggung jawab yang besar, ya, amanah yang berat, ya, diperebutkan. Ya. Dan hal ini berbeda dengan dahulu zamannya Rasulullah, zamannya
sahabat yang mana justru mereka ya sebisa mungkin untuk mengelak ya dari suatu jabatan. Kalau mereka boleh memilih, mereka tidak ingin mendapatkan suatu jabatan karena mereka sadar bahwasanya itu adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya Rasulullah pernah menasihati salah seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah sekali-kali kamu meminta jabatan. Jangan sekali-kali meminta jabatan. In utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu mendapatkan suatu jabatan karena kamu memintanya, karena kamu mencarinya, maka ya tanggung jawab jabatan amanah tersebut akan dipikulkan kepada dirimu sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mendapatkan jabatan karena dia meminta mencari, maka tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dipikulkan kepada dia sendiri. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Akan tetapi jika kamu mendapatkan suatu jabatan bukan karena kamu meminta, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah jabatan tersebut. Kalau kita ya mendapat jabatan tidak masalah, ya. Kalau kita mendapatkan suatu jabatan tidak masalah. Misalkan kita tidak meminta-minta atau bahkan mendapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Kalau sekedar ya diberi jabatan ya karena memang yang paling pantas atau yang lainnya, maka tidak mengapa dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tercela yaitu dia mencari-cari jabatan, meminta jabatan, ya, atau bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Wa na'udzubillahi min dzalik, maka Allah ya akan membebankan jabatan tersebut kepada dirinya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali ya. Ya sekarang ya jabatan-jabatan bahkan yang kecil saja ya diperebutkan. Ya, diperebutkan. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa jami'an, ya ini diantara ya fitnah-fitnah atau perkara-perkara yang perlu kita waspadai karena perkara tersebut dapat menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan atau memalingkan seseorang dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama fitnah harta, yang kedua fitnah wanita, yang ketiga adalah fitnah jabatan. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang terakhir ya kita sebutkan kiat-kiat dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Apa bekal kita ya untuk menghadapi fitnah tersebut? Karena fitnah-fitnah tersebut sangat sulit untuk kita hindari di zaman kita sekarang ini. Ya sulit kita hindari. Maka perlu bagi kita membentengi diri, membekali diri sehingga kita selamat dari fitnah tersebut. Dan kiat yang pertama dan yang paling utama yaitu semangat dalam mempelajari ilmu agama. Semangat dalam mempelajari ilmu agama ini adalah kiat yang paling baik dalam menghadapi gelombang-gelombang fitnah yang luar biasa ini. Karena dengan ilmu agama
maka seseorang ia akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu agama yang dia peroleh, maka akan semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu agama, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu jauh dari ilmu agama, maka akan semakin terkikis, semakin hilang, semakin kecil rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mensifati ilmu agama ini dengan cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya yang dengannya seseorang akan disinari, akan terangi. Sehingga orang yang berilmu agama tidak mudah tidak mudah tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, tidak mudah terjerumus dalam fitnah-fitnah tersebut. Karena dia punya benteng yang kuat, yaitu berupa ilmu agama. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua, kita percepat karena masuk sholat isya, yaitu menyibukkan diri dengan beramal soleh. Ya, di zaman yang rusak ini, yang jauh dari zamannya Rasulullah, banyak sekali perkara-perkara yang memalingkan seseorang dari agama Allah. Maka hendaknya kita sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan beramal soleh. Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah dalam beramal soleh. Ya, sibukkan diri dengan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah tersebut. Jadi sibuk dalam beramal, belajar ilmu agama, ya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Karena seseorang kalau dia tidak sibuk dengan amalan-amalan soleh, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang kebalikannya, yaitu dengan perkara-perkara yang tidak baik. Ini sudah otomatis. Orang yang tidak sibuk dengan amalan soleh, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Maka hendaknya kita sibukkan dengan amalan soleh. Yang terakhir, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjata bagi seorang mukmin. Ad-du'a usilahul mukmin. Doa ini adalah solusi untuk segala problema bagi seorang muslim. Apapun masalah kita, apapun problema kita, apapun yang kita inginkan, maka solusinya adalah doa. Ya. Apalagi dalam menghadapi fitnah, maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa agar Allah menetapkan hati kita di atas jalan Allah, agar Allah mengarahkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Maka tidak mengherankan, ya, para sahabat mengatakan, aktsaru ma yaquluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin dihapuskan dosa-dosanya. Doa yang paling sering dibaca oleh beliau adalah doa meminta ketetapan di atas jalan Allah. Maka apalagi kita yang tidak dijamin masa depan kita, apakah surga atau neraka, apakah kita selamat atau tidak, tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Ya,
maka kita lebih berhak untuk banyak-banyak berdoa agar Allah menetapkan hati kita ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala di tengah gelombang-gelombang fitnah ini. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, arahkan hati kami untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepadamu. Kayak banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah masuk salat Isya. 3 fitnah yang besar dan 3 solusi atau 3 kiat bagi kita untuk menghadapi fitnah tersebut. Akhirnya kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut. Allah menetapkan kita ya untuk senantiasa berada di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.